surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan diperlengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, baik yang mendengar langsung melalui DVD, melalui YouTube dan sebagainya. Tolong Tuhan berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan kami terang supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman dan menanggapinya secara positif, membuang hal-hal yang salah berdasarkan firman, dan melakukan hal-hal yang benar berdasarkan firman ini. Tuhan, kami semua pernah mengalami kejatuhan seperti yang Elia alami dalam teks yang akan kami bahas. Biarlah ini berguna bagi kami pada saat kami mengalami kejatuhan, dan dengan mentaati perintah Tuhan, kami pun bisa dibangunkan sama seperti Elia. Tuhan, setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan semuanya di dalam bentuk apapun. Dan kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca, kuasai dan kendalikan, supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai semuanya selesai, bahkan sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti tadi saya sharingkan, sebetulnya khotbah hari ini bukan ini, tetapi melanjutkan pembahasan imamat pasal yang ke-16. Tetapi tidak bisa tidurnya saya membuat persiapannya tidak selesai. Pada waktu saya memikirkan saya tidak bisa tidur, saya juga memikirkan satu teks di dalam kitab Ester, di mana Raja Ahasveros di dalam Ester pasal 6 ayat 1 juga tidak bisa tidur. Dan tidak bisa tidurnya itu pasti datang dari Tuhan, dan akhirnya itu menyebabkan rentetan peristiwa yang membuat Israelnya atau orang-orang Yahudi diselamatkan, dan Haman yang menginginkan kebinasaan mereka justru akhirnya dibinasakan. Secara sama saya pikirkan perubahan ini semua bukan tanpa kehendak Tuhan. Tidak ada hal kebetulan apapun, saya tidak percaya kebetulan. Jadi pasti ada rencana Tuhan di sini. Dan pada waktu saya membaca teksnya dan sebagainya, betapa miripnya Elia di sini dengan saudara Ahab. Dan karena itu saya ingin mengkhotbahkan dan lalu memberikan khotbah ini kepada saudara Ahab, dan semoga bisa mengingatkan dia. Mari kita baca teks ini lebih dulu. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah,
makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas alam. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, pada khotbah seri Elia yang lalu kita melihat Elia jaya, ya, kemenangan yang luar biasa. Adakan pertandingan dengan nabi-nabi Baal, sama-sama potong binatang, taruh di atas mezbah kayu bakar, tapi tidak boleh menaruh api. Sana suruh berdoa 450 nabi untuk minta dewanya turunkan api, tapi tidak berhasil. Elia bukan berdoa saja, tapi dia lebih dulu siram semuanya dengan air sebanyak-banyaknya, membuat api makin sukar untuk membakar. Tapi begitu dia berdoa, api turun dari langit membakar semuanya. Dia menang dalam pertandingan itu, dan Israel melihat hal itu, dan semua berseru, Yahweh itulah Allah. Mereka bertobat, seluruh Israel, dan nabi-nabi Baal dibunuh semuanya. Elia menang, puncak rasanya. Tapi sekarang, saudara, kita melihat sikon yang begitu berbeda. Kejatuhan Elia di dalam 1 Raja pasal yang ke-19. Pertama-tama, saudara, ini terjadi karena soal Ahab dan Isabel yang akan saya bacakan dari ayat 1 dan ayat 2 sekali lagi. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, bagilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. So, beberapa hal ingin saya soroti tentang hal ini, ya. Pertama, Ahab menceritakan kepada Isabel apa yang Elia lakukan, bukan apa yang Allah lakukan. Apakah Elia yang mendatangkan api? Tidak, dia cuma berdoa. Allah yang datangkan api. Tapi saudara, ini cara yang lazim dari banyak orang kalau waktu memberikan kesaksian atau cerita, menceritakan atau menyaksikan secara salah.
Misalnya dia didoakan oleh seorang pendeta dan dia sembuh dari penyakit. Maka dia ceritakan atau saksikan, pendeta itu menyembuhkan aku. Yang benar saudara, dia cerita, Allah menyembuhkan aku, Tuhan menyembuhkan aku, atau Tuhan menyembuhkan aku melalui doa pendeta itu. Oke. Tapi Tuhannya tidak bisa dibuang, tidak bisa digantikan dengan pendeta itu. Dalam hal apapun juga sama saudara ya. Saudara mendengar firman Tuhan dan saudara mendapatkan berkat, saudara dibangun imannya dan sebagainya. Wah, pendeta itu begitu hebat, dia khotbah sampai saya dikuatkan dan sebagainya. Saudara, laki-laki kesaksian yang salah sama seperti Ahab. Tuhan yang hebat, Tuhan memakai pendeta itu memberitakan firman. Tuhan yang memberkati saudara firman, bukan pendeta itu. Pendeta cuma alat. Saudara jangan tiru Ahab dalam memberikan sharing kesaksian dan sebagainya. Kan saudara, kita masuk dalam hal yang kedua, poin B. Reaksi dari Isabel, saudara, jelas dalam ayat 2 itu dia bersumpah ya. Dalam 1 kali 24 jam Elia harus mati, dan dia bahkan kirim utusan beritahukan Elia. Saudara, pertama kita akan lihat ya, ayat 2 itu ada kata-kata para Allah menghukum. Untuk kata-kata para Allah yang jelas menunjuk pada dewa-dewa dari Isabel, digunakan kata bentuk jamak Elohim. Memang untuk Allah yang benar maupun untuk Allah yang palsu digunakan kata bahasa Ibrani yang sama, tidak dibedakan, dan seperti Allah dan ilah dalam bahasa kita atau Arab atau apapun ya. Dan untuk kata menghukum secara hurufiah itu memperlakukan, juga digunakan kata bentuk jamak. Jadi saudara, kata Elohimnya itu sebetulnya bentuk jamak. Cuma seringkali Elohim biarpun bentuk jamak diterjemahkan dalam bentuk tunggal menuju pada Allah kita dan sebagainya. Tapi kata kerjanya itu biasanya digunakan kata kerja bentuk tunggal kalau untuk Tuhan ya. Tapi di sini karena menuju pada para dewa yang memang jamak, Elohimnya jamak, kata kerjanya bentuk jamak. Nah, kontras saudara, kalau Alkitab menuju pada Allah yang benar, misalnya Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Kata-kata Allah menciptakan, untuk kata Allah digunakan kata bentuk jamak Elohim. Sedangkan untuk kata menciptakan digunakan kata Ibrani bara yang adalah kata kerja bentuk tunggal. Dan tidak perlu pusingkan bentuk tunggal, bentuk jamak. Dalam bahasa kita tidak ada. Dalam bentuk dalam bahasa Ibraninya ada bentuk tunggal. Jelas-jelas He created, itu sebetulnya terjemahannya. Jadi He itu adalah Allah. Jadi God created, Allah menciptakan. Nah, kenapa bentuk jamaknya Elohim tapi kata kerjanya dalam bentuk tunggal? Ini merupakan salah satu dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Nah, saya tidak ingin banyak bicarakan itu, ini sepintas saja. Hal yang kedua saudara, yang kita bisa pelajari dari sikap Isabel ini. Isabel kehilangan 450 Nabi Baal. Tapi saudara, dia tidak putus asa dengan kegagalan atau kekalahan dari nabi-nabi Baal. Ini ditinjau dari satu hal, sikap tegar tengkuk. Sudah kelihatan nabinya kalah kok, tidak bisa nurun kena api. Mestinya dia berhenti menyembah. Tetapi saudara, dia bukan putus asa, bukan bertobat karena kegagalan atau kekalahan itu. Dia bahkan menjadi makin berkobar-kobar. Dan celakanya, justru mendengar itu, Elia lah yang menang, yang lalu menjadi putus asa, depresi, ingin mati dan sebagainya. Saudara, ini adalah suatu pelajaran bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Di sini kita melihat anak Tuhannya adalah Elia, anak setannya adalah Isabel. Yang lebih gigih yang mana? Yang lebih tekun yang mana? Dalam cerita ini jelas anak setannya lebih tekun. Pikirkan saudara, kalau kita kalah gigih, kalah tekun dibandingkan dengan anak-anak setan dalam peperangan rohani ini, bukankah ini sesuatu yang memalukan? Dan bagaimana saudara nasib dari kerajaan Allah di bumi ini kalau kita kalah gigih atau tekun dibandingkan dengan anak-anak setan? Pada waktu saya mendengar di TV Pak Ahok memutuskan untuk berhenti dari dunia politik, saya membandingkan dengan hal ini. Apakah Pak Ahok harus kalah gigih dan tekun dibandingkan dengan kelompok anak-anak setan yang ingin menjatuhkan dia? Saya berdoa supaya dia tidak kalah.
Dan kalau dia jatuh seperti Elia, dia bisa bangun juga sama seperti Elia. Hal yang ketiga, saudara, Elia mengirim seorang suruhan untuk memberitahu, Isabel mengirim seorang suruhan untuk memberitahu Elia. Dan ini menunjukkan keyakinannya untuk bisa membunuh Elia. Saudara, kalau saudara mau bunuh orang, masa beritahu dulu? Kalau dia beritahu dulu, dia yakin, aku ratu, banyak orang. Mau Anda tahu dia punya tentara, punya preman, punya koras banyak-banyaknya, punya siapapun apa saja, segala macam cara, ratu, pasti mati, tidak perlu dia tahu atau tidak tahu. Jadi dia beritahu. Tapi saudara, kenyataannya dia gagal ya. Keyakinannya salah total. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita hidup atau kita mati. Bahkan bukan hal besar hidup mati, hal yang kecil, kita sakit atau kita sehat, hal yang sangat-sangat kecil, bahkan sampai kita itu ketelusupan kalau orang Jawa bilang, atau kelilipan mata kita, itu diatur oleh tangan Tuhan. Apakah boleh terjadi atau tidak boleh terjadi? Kelihatannya nasib Elia ada di tangan manusia, yaitu Isabel, tentaranya dan sebagainya. Tetapi saudara, ternyata tidak. Semua ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat politik Indonesia saat ini, kelihatannya juga begitu ya. Ini nasibnya Pak Ahok, nasibnya Bapak Jokowi, nasibnya seluruh Indonesia, kelihatannya ada di tangan sekelompok orang yang luar biasa kuat. Ada konglomerat, ada penggede dan sebagainya, ada jenderal atau siapapun juga dia adanya, saya tidak tahu. Tapi kelihatannya begitu. Tapi saudara, tidak pernah ada nasib siapapun, nasib dalam hal besar atau dalam hal kecil, berada di dalam tangan orang. Kelihatannya saja begitu, tapi sesungguhnya semua di tangan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Kalau sampai terjadi orang bisa bunuh orang, itu memang karena izin Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengendaki, jangankan bunuh, merontokkan satu lembar rambutnya pun tidak akan bisa. Kita lihat itu dalam Matius 10 ayat 28 dan 30. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi, ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, hati-hati ya. Ayat 29-nya itu seolah-olah menunjukkan manusia bisa bunuh. Sebetulnya bukan itu penekanannya. Penekanannya manusia kalau bunuh, paling-paling bunuh tubuhnya. Kalau jiwanya tidak bisa. Tuhan bisa bunuh jiwanya juga dengan masukkan ke neraka. Bahwa akhirnya burung pipit dikatakan satu pun tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Maka harus diterapkan kepada ayat 28-nya. Orang bunuh orang pun tidak bakal bisa kalau bukan karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki memang bisa. Kalau Tuhan tidak mengendaki, tidak bisa. Bahkan bukan hanya burung pipit, lebih kecil lagi, rambut kepalamu pun terhitung semuanya dalam ayat 30. Ini pasti harus dihubungkan ke ayat-ayat sebelumnya 28 dan 9. Jadi maksudnya rambut terhitung itu bukannya Tuhan kengangguran hitung rambut ya, tapi maksudnya rambut terhitung tidak bisa satu pun jatuh kalau bukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, orang mati, burung pipit mati, rambut rontok, besar ataupun kecil, semua ada dalam tangan Tuhan. Saudara, nasib kita tidak pernah tergantung pada orang. Nasib kita tidak pernah ada di tangan manusia. Saudara, mau ditodong oleh seorang begal atau rampok, atau ditodong oleh seorang tentara, mau ditembak senapan mesin, atau ditangkap ISIS dan mau dipenggal, saudara, tidak peduli saudara sedang sudah diikat dan pedang ada tangan dia, kita mati atau kita hidup, itu tergantung Tuhan. Kalau memang dia kehendaki ya kita mati. Kalau dia tidak kehendaki, rambut rontok saja tidak bisa, burung pipit jatuh saja tidak bisa. Bisakah kepala kita lalu jatuh di luar kehendak Tuhan? Kalau rambutnya jatuh saja tidak bisa. Rambut jatuh tidak bisa, kepalanya bisa. Lucu sekali. Apa-apaan itu? Saudara, jangan pernah percaya ada apapun di dalam tangan
manusia ataupun kelompok manusia. Apakah nasib Indonesia ada di tangan manusia atau kelompok manusia? Saya tidak percaya itu. Nasib Indonesia, nasib Pak Jokowi, nasib Jenderal Tito, nasib Pak Ahok, nasib semua orang-orang yang ingin membangun Indonesia tidak ada di dalam tangan sekelompok manusia. Tidak peduli mereka konglomerat, tidak peduli mereka kaya, tidak peduli mereka punya kedudukan, punya power dan sebagainya. Tuhan lebih punya segala-galanya, dan di tangan Dialah nasib kita semua ada. Saya tidak takut bicara ini dan masukkan YouTube. Mau marah, mau bunuh saya, tidak akan bisa mati kecuali Tuhan kehendaki. Lah kalau memang Tuhan kehendaki, ya saya bakal mati, peduli amat. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, saya tidak bakal mati juga. Saya tidak bakal satu lembar pun rambut jatuh kecuali memang Tuhan kehendaki. Saudara, saya masuk dalam poin C ya. Pada waktu Isabel melakukan hal itu, Ahab lagi-lagi mendiamkan Isabel bertindak semaunya. Ini atau adalah suami yang takut dengan istri. Dia tidak melihat bahwa dewa-dewanya kalah. Dia sendiri kelihatannya bertobat pada saat itu. Tetapi sekarang Isabelnya marah, mau bunuh Elia. Dia tidak berbuat apa-apa. Saudara, Ahab dan Isabel merupakan teladan jelek bagi suami istri. Istri jangan tiru Isabel, suami jangan tiru Ahab. Seharusnya saudara, antara suami dan istri saudara, sekalipun saling dukung itu penting, tapi dalam hal yang salah harus ada keberanian untuk saling mengkoreksi, saling mengkritik. Bukannya pasangannya itu dibenarkan dalam sikon apapun, dia benar, dia salah, didukung, ini salah. Orang tua dengan anak, rekan kerja, rekan bisnis, semua sama. Rekan gereja juga. Jangan dukung saya apapun, tidak peduli saya salah. Jangan dukung Paul Roy apapun, tidak peduli dia salah. Kalau benar dukung, kalau salah kita kritik, kita tegur, biarpun caranya tentu ada. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Reaksi dari Elia dalam ayat 3 dan ayat 4. Utusan kan dikirim, dia dengar, ya. Ini reaksinya. Dan reaksi yang sama sekali tidak kita harapkan dari orang yang begitu nekat seperti Elia, yang tempo hari sudah kita pelajari pada seri-seri sebelumnya. Ayat 3 dan ayat 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, dia kan kerajaan Israel ya, kerajaan Israel ya, ini Yehuda ya, jadi sudah beda kerajaan tentunya. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian yang ingin mati katanya, cukuplah ini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah beberapa poin yang saya bahas ya. Pertama poin A, Elia takut. Benar takut apa enggak? Ayat 3 terjemahan kita mengatakan maka takutlah ia. Tapi ini terjemahkan beda-beda. King James, ESV dan New King James. And when he saw, dan ketika ia melihat, tidak ada kata takut sama sekali, ya. RSV dan NASB, he was afraid, ia takut. NIV, Elijah was afraid, Elia takut. Footnote dari NIV lebihnya, sekalipun NIV-nya menerjemahkan afraid atau takut, tapi footnote-nya memberikan kemungkinan penerjemahan yang lain. Elijah saw, Elia melihat. Jadi yang benar melihat apa takut? Ini kata-kata Jamieson, Fawcett, and Brown. Dan ketika ia melihat bahwa dalam kurung wayar atau vayar, orang-orang Yahudi karena takut untuk menganggap sang nabi merasa takut. Ini dia merasa takut. Orang Yahudi tidak bisa menerima itu gitu ya. Sebagai merendahkan karakternya yang tinggi, telah mengatur tanda-tanda dari kata ini sehingga itu menunjuk pada ra'a, melihat, dan bukannya yare, merasa takut. Tetapi adalah jelas dari seluruh nada dari konteks bahwa pelariannya yang tergesa-gesa dan jauh didorong oleh rasa takut yang mendadak.
Saudara, saya lihat beberapa penafsir, Carl Endler memilih kata terjemahan melihat. Albert Barnes dan Matthew Henry sama seperti Jamieson, Fausset, dan Brown memilih takut. Saudara, beberapa penafsir memilih terjemahan melihat ini karena sama seperti orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa menerima fakta bahwa Elia yang begitu berani itu lalu menjadi takut. Dan mereka mengatakan kalau dia memang takut mati, mengapa dalam ayat 4 dia justru minta mati? Mereka menganggap bahwa Elia lari bukan karena takut, tapi karena merasa gagal. Tapi sudah banyak penafsir yang lain yang menganggap Elia memang takut, dan karenanya dia lalu lari menyelamatkan nyawanya. Secara konteksnya memang benar Jamieson, Fausset, dan Brown ya. Kalau dia konteksnya memang kelihatannya takut, menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Saya sendiri condong sekali untuk menganggap Elia memang merasa takut. Kalau merasa takut, mengapa nanti minta mati? Takut mati kok minta mati? Ini tidak masuk akal. Oh, masuk akal, saudara. Mati dibunuh atau disiksa dulu oleh tangan dari Isabel tentu berbeda dengan mati di tangan Tuhan. Yang kedua, dia tidak takut. Jadi dia minta Tuhan cabut nyawanya. Tuhan, di tangan Tuhan, tidak takut ya. Dia bahkan minta. Tapi mati cara pertama di tangan Isabel melalui siksaan dan sebagainya. Itu yang dia takuti. Kalau Elia memang takut, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak belajar dari pengalamannya. Karena selama 3,5 tahun itu dia dilindungi oleh Tuhan. Tetapi bukankah kita juga sering seperti itu, saudara? Kita sudah menjalani banyak tahun, kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi bolak-balik, saudara, sudah mengalami krisis ekonomi bolak-balik gitu ya. Setiap krisis ekonomi ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tapi setiap mengalami lagi, khawatir lagi. Biasa. Elia begitu, kita juga begitu. Saudara, rasa takut Elia menunjukkan bahwa dia cuma manusia biasa, sama seperti kita. Saudara, nabi, rasul, pendeta, dan sebagainya jangan dianggap sebagai superman rohani. Kami semua manusia biasa. Yesus saja yang manusia luar biasa. Dia yang suci murni. Tapi semua manusia yang lain, rasul, nabi, pendeta, penginjil, hamba Tuhan, siapapun, sebetulnya sama saja. Manusia biasa, bisa jatuh dalam dosa. Dosa apapun juga bisa. Seharusnya Elia berkata seperti Nehemia dalam Nehemia 6 ayat 11. Mari kita baca 2 ayat ini ya. Yakobus 5 ayat 17 dulu ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini menekankan dia manusia biasa ya. Nehemia 6 ayat 11. Ini kata-kata Nehemia. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat masuk bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Sudah banyak orang ngancam dia pada waktu melakukan pembangunan tembok Yerusalem dan sebagainya. Ada orang menakut-nakuti begini, ada orang menyuruh begini dan sebagainya. Tapi dia tidak mau pergi, dia tidak mau melarikan diri. Seharusnya dia bersikap seperti ini. Tetapi Elia tetap manusia biasa dan dia jatuh pada saat ini. Sekarang sudah poin kedua. Poin B. Elia lari ke Beersheba dan lalu lari lagi terus ke padang gurun dalam ayat 3 dan 4. Pertama kita lihat ya, Beersheba itu sudah dikatakan tadi terletak pada batas selatan dari Palestina, dan ini terletak di luar wilayah Israel yang merupakan kekuasaan Ahab raja Israel ya. Ini Yehuda lain. Jadi ini termasuk wilayah Yehuda, sehingga ada di bawah kekuasaan raja Yehuda yang saat itu adalah Raja Yosafat. Kenapa masih perlu takut di sana? Karena saudara, Yosafat punya hubungan baik dengan Ahab. Ini buruknya si Yosafat dalam hal ini. Dia seorang raja yang salah seharusnya. Bagaimana bisa berhubungan baik dengan raja brengsek model seperti Ahab? Saudara, bahwa Yosafat punya hubungan baik dengan Ahab itu terlihat dari pertama poin A 1 Raja 22 ayat 4. Yosafat mengajak Ahab berperang bersama-sama melawan Ramoth Gilead. Kedua poin B dalam 2 Tawarikh 18 ayat 1, Yosafat itu dikatakan sebagai besan dari Ahab. Saya kata besan tentunya terjemahannya salah. Dalam NIV, ia menyekutukan dirinya sendiri dengan Ahab melalui atau oleh perkawinan.
Dari 2 Raja 8 ayat 16 sampai 18, 2 Tawarik 21 ayat 6 dan 2 Tawarik 22 ayat 2, memang dikatakan terlihat bahwa Yosafat memang adalah besan dari Ahab, karena anak dia menikah dengan anaknya Ahab. Tapi sudah tetap terjemahan besan di dalam 2 Tawarik 18 ayat 1 sebetulnya tetap adalah salah terjemahan. Cuma memang hubungan pernikahan itu anak menikah dengan anak, jadi mereka jadi besan. Jadi sudah hubungannya baik jelas dengan Ahab. Karena itu, sekalipun sudah di wilayah Yehuda, ini masih merasa tidak aman. Ini rajanya lain, tapi koncoan repot saudara, berkawan. Jadi, wah, dia lari terus ke padang gurun di dalam ayat 3b dan ayat 4. Sekarang poin kedua saudara. Kesalahan Elia dalam lari dan sebagainya itu saudara adalah bahwa dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Baik pada waktu di Israel maupun sudah di Berseba, dia tidak minta petunjuk atau pimpinan Tuhan. Seringkali pada waktu kita takut, lalu kita kalah, akhirnya hanya pakai hikmat manusia saja, logika kita, dan putuskan berdasarkan logika. Juga Elia meninggalkan pelayanan tanpa permisi kepada Tuhan. Baca dari seluruhnya saudara. Ada dia tanya, Tuhan boleh aku mandek dulu pelayanan di sini? Dan aku lari. Apakah dia tanya? Tidak ada. Ini kalau kita melihat Elia sebagai hamba Tuhan, dia menjadi seperti seorang pembantu yang pergi begitu saja meninggalkan pekerjaannya tanpa permisi kepada majikannya. Kalau saudara menjadi majikannya, apa saudara tidak marah? Kalau iya, jangan jadi pelayan seperti itu. Bandingkan dengan 1 Raja 17 ayat 2, ayat 8, juga pasal 18 ayat 1, di mana dia bertindak selalu setelah mendapatkan firman Tuhan. Daud terus bertindak setelah mendapatkan firman Tuhan, bertindak setelah mendapatkan firman Tuhan. Tapi bertindak dengan Bathsheba, dia dapat firman Tuhan. Saudara, pada waktu tidak dapat firman Tuhan, kita bertindak hanya berdasarkan hikmat manusia dan logika, maka saudara, ini sesuatu yang rawan. Selalu minta petunjuk Tuhan dalam sikon yang membahayakan bagaimanapun, dalam sikon yang kritis bagaimanapun, dalam sikon mendesak bagaimanapun, minta petunjuk Tuhan. Apalagi meninggalkan pelayanan. Anehnya banyak orang kalau mau meninggalkan pelayanan permisi sama saya. Saya ini siapa saudara? Apa ini permisi dulu, nanti tanggal sekian saya tidak bisa datang dan pakai seakan-akan saya Tuhan. Permisi yang sama Tuhan. Saya kalau dibilang pada orang ngomong seperti itu, saya tidak pernah nyaut. Saya tidak bilang iya saya beri izin. Saya siapa yang kasih izin? Jangan lagi permisi sama saya. Kalau mau permisi sama Tuhan. Kalau dia izinkan, pergi. Biar tahun, biar 10 tahun, pergi. Tapi kalau dia tidak izinkan, jangan pergi tanpa permisi. Menjadi seperti pelayan yang meninggalkan pekerjaannya tanpa izin daripada tuannya. Saudara, kekecewaan atau penderitaan apapun tidak boleh membuat kita bertindak semau kita sendiri. Harus selalu semau Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, bertindak sesuai kemauan Tuhan. Yesus di Taman Getsemani takut sebagai manusia, dan dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin bila cawan ini berlalu, tanpa dia harus meminumnya, tapi tetap dia manusia yang suci, dan dia tambah doanya, bukan kehendakku yang jadi kehendak. Apakah saudara sedang panik, sedang takut, sedang kecewa? Juga ini saya terapkan kepada saudara Ahok. Kalau dia sedang kecewa atau putus asa, atau bahkan mungkin takut, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Apakah keputusan membuat Ahok show hanya didasarkan pada hikmat sendiri dan bukan pada pimpinan Tuhan? Kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita harus minta petunjuk Tuhan dan bertindak persis sesuai yang Dia mau. Logika kita
tidak ada apa-apanya. Hikmat kita tidak ada apa-apanya. Harus dipakai memang logika, tapi tetap pimpinan Tuhan di atas logika kita. Sekarang poin C, saudara. Elia minta mati di dalam ayat 4b. Hal yang pertama, saudara, saya akan menunjukkan beberapa komentar tentang permintaan Elia untuk matinya. Buat komentari beberapa komentar ya. Betapa sepenuhnya ia menjadi permainan dari keadaan. Betapa penuh dengan kontradiksinya tindakannya. Pada saat ia lari untuk nyawanya, pada saat selanjutnya, pada satu saat ia lari untuk nyawanya, pada saat selanjutnya ia memohon supaya ia boleh mati. Apakah ia ingin membuang atau kehilangan nyawanya karena ia takut kehilangan nyawanya? Ini kata-kata dari orang bernama Hall. Kemarin kuat dalam iman, tidak takut pada manusia maupun setan. Hari ini gemetar di hadapan seorang perempuan, sangat sedih atau buruk atau hancur hati dan putus asa. Nah, usah heran, saudara Petrus juga gitu kan. Aku udah bakal lari, semua lari biar aku mati rela. Besoknya, karena seorang perempuan, dia sangkal Yesus 3 kali. Nah, kita begitu tidak stabil. Kita hanya bisa stabil kalau Tuhan menstabilkan kita. Publik komentar mengutip kata-kata orang bernama Kito, kontradiksi yang aneh. Disinilah seseorang yang ditakdirkan untuk tidak merasakan kematian, melarikan diri dari kematian di satu pihak dan mencarinya di pihak yang lain. Lucu sekali ya. Kita sering bertindak lucu. Laki-laki satu kutipan, kita bukannya paling cocok untuk surga pada waktu kita paling bosan terhadap dunia. Sering bosan terhadap dunia, sering kepengen mati dan masuk surga. Saya sering terus terang saja. Dan biasanya penderitaan, kegagalan, kejahatan orang-orang sekitar kepada kita membuat kita punya pemikiran seperti itu. Tapi kata-kata itu mengatakan kita bukannya paling cocok untuk surga pada waktu kita paling bosan terhadap dunia. Kalau saudara kepengen mati dengan pemikiran kalau mati masuk surga, sebetulnya itu adalah suatu sikap yang egois. Kita mati pada saat Tuhan kehendaki kita mati. Sebelum kita mati, hidup adalah Kristus. Kalau sudah mati, mati adalah keuntungan. Tapi selama matinya belum datang, hidup adalah Kristus. Jangan pikirkan mati. Hal yang kedua, ini menunjukkan bahwa Elia mengalami depresi yang sangat dalam. Dan semua orang bisa mengalami. Saya juga mengalami. Elia mengalami. Kalau sudah mengalami, saudara bisa malu. Tetapi apa penyebab depresi Elia ini? Ini yang perlu dipersoalkan ya. Pertama, poin A, perasaan gagal dalam pelayanan. Saya baca ayat yang ke-10 dan ayat 14. Saya baca salah satu saja karena kedua ayat ini persisnya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi bagian yang saya garis bawah itu yang saya tekankan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ini yang saya persoalkan ya. Saudara, ini menunjukkan sikap Elia dalam pelayanan. Dia adalah orang yang punya semangat yang luar biasa hebat. Dan ini perbedaan yang menguntungkan dalam tanda petik itu ya. Orang yang kalau pelayanan asal-asalan dibandingkan dengan orang yang pelayanan dengan semangat yang mati-matian. Kalau sama-sama gagal, orang yang tidak punya semangat itu cuek saja. Memang dia tidak punya semangat, gagal ya beban, peduli persetan lah. Tapi orang yang punya semangat dan dia ingin berhasil atau gagal, itu paling mudah mengalami depresi. Orang yang depresi karena pelayanannya gagal, biasanya justru adalah orang yang bagus. Dia punya beban untuk pelayanannya. Kalau gagal, cuek saja, tenang saja, semua jalan seperti biasa, atau imannya dia hebatnya luar biasa, atau memang dia tidak punya beban dalam pelayanan. Saudara, ada kata-kata yang baru zaman saat akhir keluarnya, tetapi Elia seharusnya, andai kata dia tahu kata-kata ini ya. Kata-kata ini mengatakan God does not call us to be
successful, but to be faithful. Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Apa pedulinya pelayanannya gagal? Tuhan kadang-kadang bikin gagal, izinkan gagal, tapi Dia ingin kita setia dalam kegagalan ataupun dalam kesuksesan. Sukses jangan kepalanya jadi besar, dan gagal jangan lalu putus asa lalu berhenti. Tugas kita dalam melakukan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Apakah pelayanan itu sukses atau berhasil, itu urusan Tuhan. Bandingkan dengan 1 Korintus 3, 6 dan 7 ya. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sukses itu datang dari Tuhan. Dan seringkali sekarang kelihatannya gagal, nanti belakang-belakang lama setelahnya baru kelihatan suksesnya. Itu bisa sekali terjadi. Jadi jangan terlalu cepat menilai pelayanan gagal atau pelayanan berhasil. Banyak yang kelihatan sekarang berhasil, nanti belakangan ternyata tidak ada apa-apanya. Banyak yang sekarang kelihatan gagal, tapi nanti belakangan baru kelihatan buahnya. Yesaya kelihatannya tidak ada buah dalam pelayanannya, no. Tapi belakangan kitab Yesaya pasti mempertobatkan banyak orang. Yesus sendiri dalam pelayanan 3,5 tahun, sedikit sekali hasilnya, hanya berapa puluh orang. Tetapi saudara, sekarang ada berapa miliar orang, sekalipun yang sungguh-sungguh mungkin hanya berapa ratus juta atau berapa puluh juta, saya tidak tahu. Tapi sangat banyak keberhasilan, sekalipun pada awalnya kelihatan sebagai satu kegagalan. Jadi saudara, ini hal yang pertama, perasaan gagal dalam pelayanan membuat Elia depresi. Hal yang kedua saudara, poin B, kelelahan atau kelemahan fisik. Saudara, dia lari menempuh jarak Yesreel Beersheba sekitar 95 mil atau lebih dari 150 km, dan masih ditambah lagi sehari perjalanan ke padang gurun di dalam ayat 4a. Ini membuat dia mengalami kelelahan yang luar biasa, kelelahan fisik. Ditambah lagi kelaparan, terlihat dari ayat 5-7 di mana Tuhan menanganinya bukan hanya dengan memberikan dia istirahat atau tidur, tapi juga melalui malaikat memberikan dia makan sampai 2 kali. Saudara, kelelahan dan kelemahan fisik yang parah bisa menyebabkan atau menambah depresi. Keduanya bisa memicu depresi, menambah depresi yang sudah ada, bisa. Pulpit Komentar berkata, hubungan yang ada antara keadaan tubuh dan keadaan jiwa adalah sangat misterius tetapi sangat nyata. Perasaan agamawi berupa kegembiraan atau depresi tergantung pada kondisi fisik jauh lebih banyak dari yang sering kita bayangkan. Karena itu saudara, kalau dalam keadaan depresi, sekalipun pada saat depresi olahraga itu merupakan yang baik ya. Saudara, kalau saudara tidak pernah olahraga, saya tidak ngerti saudara ya. Tapi kalau saudara adalah seorang yang sering olahraga, maka saudara bisa pikirkan ya. Dalam kondisi apapun kita berada, mood yang bagaimanapun, lalu kita olahraga, kalau mampu. Kadang-kadang kalau depresi berat, tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi kalau mampu olahraga, katakanlah lari dan sebagainya, setelah olahraga, moodnya 100% membaik. Itu saya alami berpuluh-puluh kali. Tapi saudara, sekalipun olahraga baik untuk orang depresi, kalau saudara melakukannya secara berlebihan, maka itu menimbulkan kelelahan fisik yang luar biasa, yang bahkan bisa menambah depresi itu. Jadi kita mesti berhati-hati dalam hal ini. Ini juga menunjukkan bahwa orang Kristen wajib memelihara kesehatan fisik. Karena kalau kesehatan fisik tidak baik, ini bisa menimbulkan atau menambah depresi. Pulpit Commentary mengatakan pengabaian hukum-hukum kesehatan adalah suatu dosa. Saya heran saudara, banyak orang Kristen tidak peduli kesehatan. Yang merokok lah, makan ya sembarangan, olahraga tidak mau, minum atau makan hal-hal yang sehat tidak mau. Pengabaian hukum-hukum kesehatan adalah suatu dosa. Pelajari dulu apa yang sehat dan tidak sehat, dan berusaha mentaati supaya tubuh kita sehat dan tidak mudah jatuh dalam depresi.
Poin C, saudara. Penyebab lain depresinya Elia adalah penderitaannya dalam bentuk kepanasan. Di dalam ayat 4, saudara. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Pohon arar kalau terjemahan kita, saya tidak tahu pohon apa itu ya. Dalam interlinear Greek English diterjemahkan broom tree, pohon sapu. Dan ini komentar dari Pulpit Commentary. Duduknya ia di bawah pohon arar disebutkan bukan untuk menunjukkan bahwa ia mendapatkan kesenangan atau bantuan dari bayang-bayang yang cukup, tetapi sebaliknya untuk menunjukkan betapa sedikitnya naungan yang bisa ia dapatkan. Kata itu ditafsirkan seperti dalam teks oleh orang-orang Ibrani, oleh Jerome dan Vulgate, Latin Vulgate maksudnya. Tetapi itu sebetulnya adalah genista, dalam kurung sapu, semak dengan bunga berwarna kuning yang tumbuh di gurun, dan yang mendapatkan namanya dari kata Ibrani yang artinya mengikat, dari kekuatan atau keuletan dari ranting-rantingnya yang digunakan untuk pengikat. Bukan saja ia sangat lelah karena perjalanannya dan kepanasan karena matahari dan terusnya. Saudara, intinya sebetulnya dia mendapatkan bayangan pohon itu bukan bayangan besar seperti pohon trembesi atau pohon beringin gitu. Wah enak, ayo di bawahnya dingin gitu ya. Tidak. Tidak ada pohon gitu di padang gurun. Pohon jenis ini tidak memberi bayang-bayang cukup melindungi dia dari panas, cuaca yang sangat panas kayak sapu. Jadi jarang-jarang begitu ya. Jadi ya ada bayangan sedikit tapi panas, kepanasan. Ini menambah depresi. Dan poin D, hal yang membuat dia depresi adalah dosa, di mana dia meninggalkan tempatnya yang seharusnya atau pelayanannya tanpa izin ataupun petunjuk dari Tuhan. Saudara, dosa itu menyebabkan depresi. Itu luar biasa, sangat besar kemungkinannya. Pulpit Commentary berkata demikian. Keputusasaannya makin mendalam pada waktu ia menyembunyikan dirinya sendiri dalam kesunyian padang gurun. Ia mengalami ketidaktenangan batin yang selalu merupakan hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajibannya, baik karena kelemahan maupun karena sengaja. Pada saat orang yang salah menempatkan dirinya pada posisi yang salah, mereka harus mengharapkan bayangan dari kondisi yang tidak sehat, dari perasaan untuk jatuh pada roh mereka. Pada waktu tangan mereka yang seharusnya sibuk dengan pekerjaan untuk Allah menjadi malas, hati mereka ditinggalkan sebagai mangsa dan segala macam pengaruh jahat. Aktivitas agama atau rohani merupakan salah satu dari rahasia utama kesehatan agama atau rohani. Saudara, orang yang tadinya melayani lalu berhenti dari pelayanan tanpa izin Tuhan bisa mengalami kejatuhan rohani atau depresi. Apalagi orang yang tidak pernah mau melayani. Kalau saudara tidak pernah melayani, tidak pernah bisa meninggalkan ya. Tapi saudara, bagaimana kerohanian bisa bagus kalau tidak pernah mau melayani? Berjuanglah dan carilah pelayanan, entah bagaimana caranya. Dan bagi yang sudah melayani, hati-hatilah, jangan tinggalkan pelayanan tanpa izin Tuhan. Itu bisa menimbulkan depresi seperti yang dialami oleh Elia di tempat ini. Sekarang poin E, saudara. Hal yang kelima yang menjadikan depresi bagi dia adalah kesepian. Mungkin depresi Elia ini disebabkan atau diperparah oleh kesepian atau kesendirian. Di dalam ayat 3 dikatakan dia meninggalkan bujangnya di Berseba. Tadinya berdua dengan bujang. Bujang ditinggal di Berseba. Dia masuk ke padang gurun seorang diri. Juga dalam ayat 10 dan 14, dua ayat yang sama persis bunyinya ya. Dia mengatakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dia merasa bukan saja pada saat itu dia betul-betul sendirian, tapi seluruh Israel, orang yang setia pada dia, kepada Tuhan, hanya dia, tinggal dia, hanya dia, satu orang. Dan itu merasakan kesepian lebih teman lagi, lebih parah lagi. Saudara, pada waktu depresi, memang tidak gampang untuk kita kumpul banyak orang. Tapi setidaknya kalau kita menyendiri, betul-betul sendiri, itu bisa memperparah. Cari teman yang dekat, yang kepada siapa bisa sharing. Dan memang jangan cari teman yang menghakimi ya.
Kalau sudah tahu orang ini suka menghakimi, saudara dalam depresi, dekat sama dia, tambah gantung diri. Tapi jangan sejelas. Cari teman kalau bisa sesama saudara seiman. Bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 25-nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi mari saling menasihati. Ada kumpul, ada saling menasihati, maka kita bisa dikuatkan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Mengapa Tuhan membiarkan Elia jatuh seperti ini? Saudara, poin A ya, untuk menunjukkan bahwa manusia yang terhebat pun akan hancur kalau Tuhan tidak menolong dia. Tidak ada manusia hebat. Yesus toh, kita semua orang biasa hancur kalau Tuhan tidak menolong. Buat commentary, begitu tidak stabil bentuk yang teragung dari kebaikan atau sifat baik manusia, dan begitu lemah manusia yang paling mulia pada waktu Allah berkenan untuk sementara waktu meninggalkan mereka sendiri. Saudara, karena itu selalulah bersandar kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nihil dan nothing. Mungkin alasan lain Tuhan biarkan Elia alami ini supaya Elia tetap sadar akan kelemahannya dan tidak menjadi sombong. Seperti Paulus, saudara, dalam 2 Korintus 12, saya kira saya tidak usah bacakan. Dia mengalami duri dalam daging, utusan iblis menggocok dia. Saudara, Tuhan tidak mau mencabut biarpun Paulus berdoa, karena dia harus belajar dalam kelemahan bersandar kepada Tuhan. Kalau dia kuat, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara, dijatuhkan seringkali supaya sadar kelemahannya dan tidak menjadi sombong. Paulus dikasih penyakit atau apapun itu juga supaya dia tidak sombong, bersandar diri sendiri dan sebagainya. Sangat mungkin Elia sudah sombong, tidak bisa dipastikan, tapi saya katakan sangat mungkin. Dan karena itu semua ini dimaksudkan untuk mempertobatkan dari kesombongannya. Dari mana kita bisa pikirkan mungkin dia sudah sombong? Karena dalam ayat 4b dia berkata, minta dicabut nyawanya sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kata-kata itu secara implisit mungkin menunjukkan tadinya dia menganggap dirinya lebih baik dari nenek moyangnya. Baru sekarang setelah kelihatannya gagal total, aku sudah lebih baik dan cabutan saja nyawaku. Jadi sombong, lalu Tuhan hajar dia. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua, pengobatan yang Tuhan berikan terhadap Elia. Pertama, saudara, memberikan istirahat, makan, minum, dan semua ini memberikan Elia kekuatan. Ayat 5 sampai ayat 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, makan dan minum, dan oleh kekuatan makan dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, beberapa poin saya bahas. Pertama, poin A, dalam ayat 5-8 Tuhan memberikan dia tidur, lalu memberikan makan, memberikan minum kepada Elia. Tuhan tahu salah satu penyebab depresinya adalah kelelahan dan kelemahan fisik. Lari dari Yisrael ke Beersheba, lalu ke padang gurun, tanpa makan, tanpa minum. Sekarang Tuhan tangani, beri istirahat, tidur, beri makan, beri minum sampai 2 kali. Pulpit Komentar berkata, penyakit pikiran disembuhkan dengan pertama-tama membuang kelemahan tubuh, yang merupakan salah satu penyebabnya. Ini merupakan peristiwa yang memberikan suatu gagasan. Tubuh atau fisik kita merupakan objek pemikiran dan pemeliharaan ilahi, sama seperti rohani kita. Jangan pikir Tuhan cuma perhatikan rohani kita ya, dia perhatikan fisik kita juga. Kata saudara, kalau urusan fisik, kesehatan, krisis ekonomi, harga barang dan makanan yang naik dan sebagainya, saudara, Tuhan juga perhatikan itu ya. Jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir, bahkan Tuhan memperhatikan jasmani kita.
Dalam Matius 6 ayat 25 dan seterusnya, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan macam-macam hal yang macam-macam dan sebagainya. Ayat 32-nya mengatakan, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba kan Tuhan tidak mikiri apa yang saudara pakai, apa yang saudara makan, apa yang saudara minum. Saudara punya rumah atau tidak punya rumah, di bawah jembatan atau bagaimana? Dia mikirkan. Dalam Matius 15 ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Dia pikirkan rohaninya? Tentu dia pikirkan rohaninya. Kalau tidak dia tidak ngajari mereka firman. Tapi di sini yang jelas, dia pikirkan jasmani mereka. Tuhan pikirkan jasmani kita. Kalau kita sendiri tidak pikirkan jasmani kita, kita salah saudara. Tapi pada kalangan saya, jangan anggap Tuhan tidak peduli jasmani kita dan hanya peduli rohani kita. Dia peduli. Dan jangan khawatir. Selama saudara anak Tuhan, hidup sesuai dengan Tuhan, Dia tahu kebutuhan kita dan Dia akan mencukupi. Sekarang poin B. Ini menunjukkan bahwa ketidaksabaran, ketidakpercayaan, dan ketidaksetiaan Elia tidak membuang atau mengurangi perhatian dan kasih Allah kepadanya. Saudara, kalau kita sedang dalam penderitaan dan kekecewaan seperti Elia, kita lari dari tugas dan sebagainya, kita akan muncul perasaan atau itu dari kita sendiri atau itu bisikan setan. Tuhan tidak mau kamu. Kamu lari, Tuhan juga tidak gubris kamu. Saudara, tidak. Tuhan tetap peduli, perhatikan, mengasihi, tidak mengurangi sedikit pun. Kasih Allah itu unconditional, tidak bersyarat. Mazmur 103:14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa dan sebagainya, Dia tahu, Dia sadar. Dia bukan tidak ngerti. Dia ngerti kita itu apa. Dari sononya buruk, kita jatuh, bisa jatuh. Dia tetap mengasihi, Dia tetap peduli. Dan Dia tetap berusaha mengangkat kita. Segala pemikiran bahwa Dia tidak peduli kita, buang itu jauh-jauh. Saudara, poin C. Kitab suci sering menceritakan pemberian makan secara mujizat. Di sini terjadi dalam diri Elia. Dan dalam banyak kasus itu sudah terjadi. Israel dapat mana 40 tahun, burung puyuh. Elia janda miskin sudah kita bahas, diberi makan secara mujizat dengan tepung dan minyak yang tidak habis-habis. Elisa memberi makan 100 orang, Yesus beri makan 5.000 orang, Yesus beri makan 4.000 orang, Yesus diberi makan di padang gurun oleh malaikat. Ayat-ayatnya saya berikan, silakan baca sendiri. Jelas saudara, Tuhan bisa beri makan. Tapi dari semua ini juga jelas, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari kehendak Tuhan. Dan jangan saudara, hanya karena butuh makan lalu melanggar firman, curi, korupsi, atau apapun juga yang lain. Kita mati atau hidup tidak tergantung roti atau makanan, tapi tergantung kehendak Tuhan. Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat yang ketiga. Dia bisa beri makan kita entah dengan cara apapun, dan Dia akan lakukan kalau memang dibutuhkan. Tapi jangan cari dengan cara yang tidak karu-karuan. Sekarang sudah poin D. Oleh kekuatan makanan itu Elia berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Horeb dalam ayat 8. Sudah jarak dari Berseba Horeb itu ada yang mengatakan 150 mil, ada yang mengatakan 130 mil, tapi kalau kalian lihat di peta, kalau saya mengukurnya benar, 200 mil, berarti 320 kilo. Dan Elia di sini dalam perjalanan itu, mereka kan bilang ya hanya oleh makanan itu ya. Dia jalan terus 40 hari 40 malam, dia puasa. Ini jelas mujizat. Orang lain yang melakukan ini adalah Musa dan Yesus. Musa dan Elia melakukan puasa secara mujizat karena tanpa air, dan Musa bahkan 80 hari karena 40 hari dikalikan 2. Tapi Yesus puasa yang wajar 40 hari tanpa makan, tapi dengan minum. Dia hanya lapar, dia tidak dikatakan haus. Dan ketika orang yang sama-sama puasa 40 hari bertemu di puncak gunung waktu Yesus dimuliakan,
sesuatu yang pasti bukan kebetulan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin kedua, pertemuan Elia dengan Tuhan dalam ayat 9 sampai dengan ayat 14. Pertama poin A, saudara, saya bahas ayat 9b dan 13b, sama ya bunyinya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dua kali Tuhan tanya. Ayat 9, ayat 13. Dalam terjemahan NIV, what are you doing here, Elijah? Apa yang sedang engkau lakukan di sini, Elia? Ayat 9 dan 13 ini sekalipun lembut, tetapi tetap merupakan suatu teguran. Pertanyaan ini secara implisit juga menunjukkan bahwa pada saat itu Elia bisa lebih berguna di tempat lain. Tidak seharusnya di sini. Apa maunya di sini? Pulpit Commentary berkata, dimanapun kita berada, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan di sini? Dimanapun, urusan pertama kita adalah memuliakan Allah, dan itu harus dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang ya, tujuan utama hidup ini memuliakan Tuhan, tidak ada yang lain. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Kalau makan, minum, hal yang begitu sederhana yang sehari-hari kita lakukan, itu saja harus untuk kemuliaan Allah. Apalagi berbakti, melayani, bekerja, semua untuk kemuliaan Allah. Tapi terlalu banyak orang yang bekerja untuk kemuliaan diri sendiri, melayani untuk kemuliaan diri sendiri. Bertobatlah, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Diri kita sendiri tidak perlu ada apa-apanya untuk dimuliakan. Sekarang sudah poin B, ayat 10 dan ayat 14a. Ini juga sama, jadi saya baca satu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dalam terjemahan NIV, I have been very zealous for the Lord God Almighty. Aku telah sangat bersemangat untuk Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tadi, what are you doing? Apa yang sedang engkau lakukan? Tuhan menanyakan apa yang sedang dia lakukan saat itu. Tapi Elia menjawab tentang apa yang dahulu ia lakukan. Banyak orang Kristen yang kalau dapat pertanyaan serupa, kamu sekarang sedang apa? Kamu sekarang sedang pelayanan apa? Oh, dulu aku guru sekolah minggu, dulu aku khotbah, dulu aku majelis. Pertanyaannya sekarang, jawabnya dulu. Kalau sekarang ini saudara pansui mati separuh, atau memang Pak betul-betul secara fisik tidak mungkin lakukan apa-apa, ya sudah, boleh ceritakan yang dulu-dulu. Sekarang masih sehat, hanya bicara pelayanan dulu dan sekarang, nothing to do, tidak lakukan apapun. Tuhan tanya sekarang, dulu dan dulu, sekarang. Jawaban Elia dalam ayat 10-14 itu sudah menunjukkan dia salah. Karena pada saat itu, sekarang ini, dia tidak melakukan apa-apa kecuali lari dan sembunyi dan kepingin mati. Tapi banyak orang Kristen yang bahkan menjawab seperti Elia saja tidak bisa, karena dulu tidak pernah pelayanan, sekarang pun tidak pernah pelayanan juga. Lebih cilaka tumpuk 3. Layanilah saudara. Yang belum pernah pelayanan, layanilah. Yang dulu pelayanan berhenti, kembali pada pelayanan. Kembali. Poin C saudara. Ayat 10 dan ayat 14 lagi, saya baca salah satu karena sama. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. So, pertama, ini menunjukkan bahwa Elia berbicara secara negatif ya tentang Israel. Dan Pulpit Commentary mengatakan demikian. Motivasi dari doa syafaatnya pada Allah menentang Israel bukanlah balas dendam pribadi, tapi semangatnya untuk Yehova. Dan sekalipun bagi orang Kristen kita harus mengasihi musuh kita, itu tidak berarti bahwa kita harus mengasihi musuh Allah. Sesama kita dikasihi yang bukan orang-orang yang secara terang-terangan memusuhi Allah. Tapi kalau musuh Allah,
Tidak dikatakan kita harus mengasihi. Nanti saya berikan ayatnya. Ada kasih yang palsu yang disenangi banyak orang, tetapi tidak didukung oleh kitab suci. Tidak peduli nabi palsu, tidak peduli penghujat Tuhan, tetap kasih Tuhan berkati mereka, dan tetap mau berkawan dengan mereka. Bajingan kawannya bajingan, saudara. Kalau saudara mau berkawan sama bajingan, boleh, hanya dengan tujuan menginjili dia. Tapi berkawan dengan bajingan tanpa tujuan apapun, saudara adalah bajingan yang sama. Supaya dukungan terhadap kutipan di atas, saya berikan 3 ayat, 3 teks ya. Pertama saudara, 2 Tawaris 19 ayat 2b. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ini teguran Tuhan melalui Yehu kepada Yosafat, karena dia bersahabat, bahkan tadi katakan jadi besan dengan Ahab. Tuhan murka, Tuhan marah. Contoh kedua, Mazmur 139, 21, 22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu pada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Salah. Saudara mau apakan ayat ini? Ini Alkitab tuh saudara. Ini firman Tuhan tuh ya, yang bilang selalu kasih saja. Baca ayat ini. Alkitab bukan hanya kasih sesamamu dan kasihlah musuhmu. Biasanya orang Kristen tahu cuma 2 ayat itu toh. Teks yang ketiga, 2 Yohanes 10:11. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, berarti dia nabi palsu ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kita terima di rumah, kita kasih makan, kita kasih minum, kita silakan tidur di rumah. Nabi palsu, maka saudara mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ayat ini harus saudara pikirkan dan taati pada waktu saudara berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Saudara, poin yang kedua, ini menunjukkan bahwa Elia merasa kalau pelayanannya itu tidak berbuah, gagal total. Dan bobot komentar berkata, kita tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang sungguh-sungguh dan betul-betul dilakukan bagi Allah bisa sia-sia. Tapi kita sering dicoba untuk berpikir demikian, merupakan sesuatu yang menghibur kita untuk mengingat pada masa depresi bahwa nabi yang terbesar melihat sedikit atau tidak ada buah dari jerih payahnya. Saya kira juga di dalam 1 Korintus 15 itu ada ayat yang semacam demikiannya. Jerih payah kita tidak mungkin sia-sia. Dan dalam Yesaya 55:11, firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia, akan melaksanakan apa yang dia kehendaki, akan berhasil pada apa yang disuruhkan kepadanya. Saudara, memang kalau kita memberitakan firman bisa tidak berhasil dalam arti orangnya tetap binasa, tidak percaya dan binasa. Apakah firmannya sia-sia? Tidak. Pertama, kita sedang memberitakan. Kedua, kalau dia tetap tidak percaya, firman itu dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi dia pada akhir zaman. Tidak sia-sia. Bisa berhasil mempertobatkan, atau dipakai Tuhan menghakimi. Jadi saudara, lakukan pelayanan, jangan pusingkan dengan hasil. Elia merasa gagal, dan itu menyebabkan depresi. Jangan pikirkan gagal atau berhasil. Lakukan tugas saudara, lakukan sebaik-baiknya. Berhasil gagal, lagi-lagi urusan Tuhan. Karena poin D, ayat yang ke-11a, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Saya ingin tekankan kata-kata terakhir, maka Tuhan lalu. NASB King James dan RV seperti terjemahan kita, tapi terjemahan dari NIV,
Tuhan berkata, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan lalu atau lewat. The Lord is about to pass by. Tuhan akan lalu atau lewat. Saya kira ini lebih benar. Kalau maka Tuhan lalu kan selalu, belum, akan, ya. Poin E, ayat 9 ayat 12. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu atau akan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan setelah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan tidak ada dalam angin besar dan kuat, gempa maupun api, tetapi ada dalam angin sepoi-sepoi basah. NIV menerjemahkan a gentle whisper, suatu bisikan atau bunyi angin yang lembut. Saudara, apa arti semua ini? Carl Enders mengutip seorang bernama Herder berkata demikian. Tujuan dari penglihatan itu adalah menunjukkan kepada semangat yang berapi-api dari sang nabi yang ingin mereformasi segala sesuatu dengan menggunakan badai, cara yang lembut yang ditempuh Allah, dan menyatakan sifatnya yang panjang sabar dan lemah halus atau lemah lembut. Lalu kan dia mengatakan demikian. Tetapi Tuhan tidak ada dalam kejadian alam yang mengerikan ini, menunjukkan kepada sang nabi bahwa ia tidak bekerja dalam kerajaan duniawinya dengan semangat kemarahan yang menghancurkan atau dengan kekerasan penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Saudara, saya berpendapat penafsiran ini salah. Karena apa? Ini alasan saya. Pertama, ayat 11-12 menunjukkan sikap Tuhan kepada Elia, bukan kepada Israel atau Ahab atau Isabel. Kedua, ayat 15-17 menunjukkan Tuhan akan menghukum Israel. Ketiga, dialog Tuhan Elia dalam ayat 13-18 sedikit pun tidak menyinggung hal ini. Keempat, pelayanan atau sikap Elia sesudah ini tidak berubah dari sebelumnya. Misalnya, lihat 1 Raja 21 ayat 17 dan terusnya tentang kebun anggur Nabot, ya. Juga 2 Raja 1 seluruhnya, Elia turunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang yang mau tangkap dia. Tidak berubah. Kalau ini suatu teguran bagi dia, maunya sepoi-sepoi, tidak dengan kekerasan, dia mesti berubah. Tidak ada. Saya berpendapat semua ini menunjukkan sikap Allah terhadap Elia. Sekalipun Elia salah atau jatuh, tapi Tuhan tetap tidak datang kepadanya dalam gempa, angin, atau api yang semuanya sering digunakan sebagai simbol hukuman Tuhan. Mazmur 18 ayat 8-15. Tapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi basah, menunjukkan dia datang dalam kelembutan dan kasih. Saudara, ini juga berlaku untuk diri saudara asal saudara anak Tuhan, ya. Kalau saudara betul-betul anak Tuhan, pada saat saudara jatuh dalam dosa, jangan bayangkan Allah datang dalam gempa, dalam badai, tornado, dalam apa yang tidak karu-karuan. Tidak. Allah tidak akan datang dengan kemurkaan kecuali saudara dengan sikap tegar tengkuk tidak mau bertobat dari dosa itu. Tapi kalau saudara anak Tuhan, apalagi saudara mau bertobat, dia selalu datang dengan lemah lembut dan kasih. Adanya penebusan Yesus Kristus menyebabkan Tuhan selalu menghadapi saudara dengan kasih dan kelembutan seorang bapa kepada anaknya. Bagaimanapun tidak berlayaknya kita menerima sikap sebaik itu. Tuhan penuh dengan kasih karunia, memberikan yang baik kepada yang tidak layak mendapatkan. Saudara, kita baca Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, pada waktu dosa, setan selalu menggoda kita. Tuhan tak mau kamu lagi. Tidak. Asal saudara anak Tuhan, Dia selalu datang dengan kasih dan kelembutan. Sekarang poin yang ketiga, koreksi dalam Elia, dalam ayat 15 dan 18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan telah kau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yang semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Saudara, berapa poin yang saya bahas, saudara? Poin A, ayat 15, pergilah, kembalilah. Kembalilah. Ini harus dilakukan oleh setiap orang yang meninggalkan pelayanan tanpa izin Tuhan. Jangan main-main dengan meninggalkan pelayanan. Saya tidak peduli pelayanan saudara itu apa. Seorang hamba Tuhan dalam khotbah, tugas pendeta, atau seorang guru sekolah minggu, atau bahkan seorang chairman, saudara, jangan karena pelayanannya itu kelihatan remeh maka gampang ditinggalkan saat maunya sendiri ya. Kalau saya meninggalkan pelayanan tanpa izin Tuhan, kata-kata ini, kembalilah. Dalam Bible Commentary diceritakan sebuah dongeng, ini dongeng ya, tentang Rasul Thomas. Dikatakan bahwa suatu hari Thomas kembali ragu-ragu lagi akan kebangkitan Yesus. Ini dongeng ya. Dia lalu cari rasul-rasul yang lain dan mulai menceritakan keraguan-raguannya itu. Tapi semua rasul itu memandangnya dengan heran, dan lalu menjawab bahwa mereka menyesal atas apa yang Thomas alami. Tetapi mereka begitu sibuk dalam pelayanan sehingga tidak punya waktu mendengarkan cerita Thomas lebih lanjut. Thomas, itu rasul laki, mungkin perempuan lebih nganggur, cari perempuan-perempuan pengikut Yesus, lalu mulai ceritakan keraguan-raguannya pada mereka. Tapi perempuan-perempuan ini juga bereaksi secara sama dengan rasul-rasul tadi. Akhirnya Thomas merenung dan lalu berpikir bahwa mungkin karena mereka begitu sibuk dengan pelayanan, maka mereka bebas dari keraguan-raguan itu. Dia lalu pergi ke Partia dan menyibukkan dirinya dengan pemberitaan Injil, dan sejak saat itu ia tidak pernah ragu-ragu lagi tentang kebangkitan Yesus. Ini mungkin cuma dongeng, tapi ada kebenarannya, yaitu saudara, pelayanan menguatkan iman. Sedangkan berhenti atau lari atau meninggalkan pelayanan merusak iman. Kalau iman saudara terus tidak pernah maju naik turun, terus goncang terus, tidak karu-karuan, mungkin karena tidak pernah pelayanan, mungkin karena meninggalkan pelayanan, atau tidak serius dengan pelayanan. Dan bagi saudara yang meninggalkan pelayanan sehingga imannya berantakan, kembalilah dalam pelayanan sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang ada dalam diri saudara. Dan satu hal lain yang harus diperhatikan dalam kasus Elia ini, Tuhan mengobati Elia yang sedang depresi itu dengan menyuruhnya kembali melakukan pelayanan. Biasanya manusia sudah apa saudara, orang sedang depresi? Refreshing, luar kota, liburan, piknik dan sebagainya. Tambah depresi saudara. Kalau karena dosa penyebabnya, malah obatnya dikasih dosa lagi, tetap tidak pelayanan, tidak tambah waras saudara, depresinya tambah parah. Iya. Kembali. Karena poin ini, ayat 15-17 menunjukkan pelayanan yang Tuhan kehendaki dari Elia. Ini merupakan ayat sukar ya, karena Elisa, Yehu, Hazael tidak diurapi oleh Elia. Pertama, Elisa memang menggantikan Elia, tetapi tidak diurapi. Setidaknya tidak ada ceritanya oleh Elia ya. Kedua, Yehu diurapi, tapi bukan oleh Elia maupun Elisa, tapi oleh nabi muda yang disuruh oleh Elisa. 2 Raja 9 ayat 1 dan 6.
Ketika Hazael dinubuatkan menjadi raja oleh Elisa, tapi tidak diurapi. 2 Raja 8 ayat 7-15. Mungkin kata urapi di sini harus diartikan appoint, menunjuk, menentukan atau mengangkat, atau seperti kata-kata dari Adam Clark adalah mungkin bahwa kata mengurapi di sini berarti tidak lebih dari panggilan untuk jabatan. Saudara, alasan dari pandangan ini, saudara, pertama, tidak pernah ada cerita pengurapan atas nabi. Tapi kalau memang nabi tidak diurapi, kita perlu ingat 1-2 ayat yang persis sama ya. 1 Tawarik 16:22 dan Mazmur 105:15 persis sama. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ini 2 kalimat paralel. Mengusik, berbuat jahat sama. Jangan orang-orang yang kuurapi, nabi-nabiku. Berarti nabi itu orang yang kuurapi. Jadi ayatnya kok ada, tapi kalau cerita nabi diurapi tidak ada. Poin B, Elia bisa mengurapi Elisa, tetapi dia tidak diceritakan melakukannya. Nah, penggunaan nubuat ini dalam diri Hazael, Yehu, dan Elisa. Pertama, tentang Hazael, lihat 2 Raja 8:12, 10:32, dan 13 ayat 3 dan 22. Kedua, tentang Yehu jadi raja atas Israel. Ini memastikan jatuhnya Ahab dan Isabel. 2 Raja 9, 24-33, dan 10 ayat 1-28. Ketika kata-kata dibunuh oleh Elisa dalam ayat 17 tidak boleh diartikan huruf ya. Elisa tidak bunuh siapa-siapa. Hosea 6 ayat 5 berbunyi demikian, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan sebagainya. Jadi meremukkan, membunuh dengan firman, bukan membunuh secara fisik. Surah ayat 15-17 dikatakan Tuhan bukan hanya untuk menunjukkan pelayanan yang dia kehendaki dari Elia, tapi juga untuk menunjukkan bahwa dia akan menghukum Israel, Ahab, Isabel. Ini nyata terlihat dari pengangkatan Yehu jadi raja Israel. Dan ini merupakan penghiburan bagi Elia, karena ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan terus-menerus dosa Ahab dan Isabel. Dibiarkan lama. Ahab, Isabel, Israel dibiarkan lama. Di Indonesia mungkin kita berpikir orang-orang yang brengsek-brengsek ini berkumpul kepingin menggulingkan negara atau apapun, menghujat tidak karu-karuan. Bukan hanya negara Pancasila, tetapi juga Tuhan kita dan kekristenan dihujat habis-habisan. Kenapa Tuhan diam saja? Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar, tapi tidak berarti sabarnya tanpa batas. Ada satu waktu, biarlah dia tentukan sendiri kapan dia mau. Jangan kita tentukan. Kita boleh meminta, tapi dia tetap yang memutuskan. Tapi lambat atau cepat, kalau orang-orang itu tidak akan bertobat, itu akan basmi mereka semua. Dan ini merupakan penghiburan bagi kita. Kalau kita merasa tertekan dan jengkel oleh sikap mereka yang begitu kurang ajar, rasanya tidak ada yang bisa mengapakan mereka. Hukum tidak bisa menyentuh mereka. Tuhan bisa bukan hanya menyentuh, tapi menghancur lembutkan mereka. Poin C, saudara, ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Pertama, saudara, saya akan bahas tense dari ayat 18. Aku akan meninggalkan, future ya, akan datang. Ini sama dengan RSV dan NIV, bentuk future. NIV, yet I reserve 7,000, tetapi aku menyimpan atau menjaga 7.000. Ini present tense. Nah, King James, yet I have left me, tapi aku telah meninggalkan untukku. Ini menggunakan perfect tense. Mari kita bandingkan dengan Roma 11 ayat 4 yang mengutip 1 Raja 19 ayat 18 ini. Roma saya bacakan pasal 11 mulai ayat 2b ya, sampai dengan ayat 4. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengajukan Israel kepada Allah?
Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Saya berikan catatan untuk Roma 4 ini, semua kita bahasa Inggris menerjemahkannya ke dalam past tense atau bentuk lampau. Jadi masuk akan sudah, saudara. Waktu Elia berkata dia seorang diri, sebetulnya ada 7.000. Bilang itu mungkin bukan hurfiah, mungkin simbolis, tapi pokoknya ada. Bukan cuma tinggal dia sendiri. Orang yang tidak sujud sembah Baal dan setia pada Yahweh. Seringkali kita selalu mengira sendiri, tinggal aku sendiri, tinggal aku sendiri. Tapi padahal sebetulnya masih ada yang lain. Poin 2, ada bagian akhir. Dan mulutnya tidak mencium dia. Memang orang-orang kafir yang menyembah berhala seringkali melakukan praktek penciuman terhadap patung berhala mereka. Ayub 31 ayat 26-27, kecupan tangan terhadap matahari, itu penyembahan matahari ya. Hosea 13 ayat 2, mencium anak lembu. Kita baca ayatnya. Ayub 31 26-28. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat. Terpikat sama matahari dan bulan ya. Dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Mungkin gini ya, tapi kepada matahari dan bulan ya. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Kalau ini bukan suatu penyembahan, tidak bisa disamakan dengan mengingkari Allah, tapi disamakan mengingkari Allah. Jadi saudara, ciuman itu tidak selalu, tapi sering digunakan dalam Alkitab dalam arti penyembahan. Memang mereka lakukan, dan tujuannya penyembahan. Hosea 13 ayat 2, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Tentu saja maksudnya penyembahan. Sampai sekarang pun dalam gereja-gereja tertentu masih ada praktek cium patung. Dan hebatnya mereka tidak menganggap itu sebagai penyembahan berhala. Saya tidak habis pikir. Jangan lakukan itu saudara. Cium kalung salib, cium Alkitab dengan suatu penghormatan dari dalam, cium gambarnya Yesus, itu penyembahan berhala. Saya tidak salahkan ada patung ataupun gambar Yesus selama tidak ada rasa hormat sedikit pun terhadapnya. Ketiga saudara, kata aku dalam ayat 18 menunjukkan bahwa adanya remnant atau sisa yang setia pada Tuhan. Aku meninggalkan 7.000 orang. Aku yang meninggalkan. Menunjukkan bahwa adanya sisa 7.000 itu, setia pada Tuhan itu, merupakan pekerjaan Allah sendiri. Bandingkan Roma 11 ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Siapa yang milih? Ya jelas Allah ya. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara, kalau banyak orang murtad atau meninggalkan Tuhan, dan saudara bisa tetap setia, jangan sombong atau merasa lebih baik dari orang banyak itu. Kalau saudara bisa setia, itu hanya karena pekerjaan Tuhan dalam diri saudara. Tanpa itu, saudara mungkin akan menjadi lebih buruk dari orang banyak itu. Saudara, kita semua manusia, kita buruk saudara. Kalau kita bisa percaya Kristus, itu karena anugerah. Kalau kita bisa setia, itu karena anugerah. Kita bisa melakukan kebaikan apapun, pelayanan yang baik apapun, itu karena anugerah. Di satu sisi kita masih mengusahakan, di sisi lain kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita tidak mungkin bisa. Jadi kalau kita bisa, bersyukurlah dan pujilah Tuhan, dan terus lakukan. Poin keempat dan terakhir, ayat 18 ini diucapkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa pelayanan Elia tidak sia-sia.
Kata-kata Elia dalam ayat 10 dan 14 tadi tidak benar. Hanya aku seorang diri yang tinggal, yang setia sama Tuhan, hanya dia tok. Maksudnya dia tahu tempoh hari ada Obadjaya. Tapi Tuhan di sini bilang tidak cuma Obadjaya, 7.000. Memang apa sebab Elia berpikir demikian? Karena depresi. Depresi membuat segala sesuatu terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya. Apakah sikon Indonesia saat ini membuat saudara depresi? Kalau saudara depresi, semua terlihat makin gelap. Yang di pihak yang baik, yang kepingin mempertahankan NKRI, makin terlihat sedikit. Yang di pihak lawan, yang kepingin meruntuhkan NKRI, makin terlihat lebih banyak, lebih kuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan apapun yang kita lakukan kelihatan tidak berhasil. Apapun yang mereka lakukan kelihatan berhasil. Sisa yang setia makin lama makin sedikit, malah lama-lama kelihatan cuma tinggal kita sendiri, tok, satu orang sendiri. Dan pakai seperti Elia menganggap hanya aku sendiri yang tinggal. Tapi ingat saudara, depresi membuat segala sesuatu terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya. Kita perlu berdoa, merenung dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, melihat segala sesuatu dengan kacamata firman Tuhan. Baru kita melihat yang sebenarnya. Semua di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Sesuatu yang luar biasa ini penutup dari Elia. Dia taat dan perintah Tuhan, dan dia kembali kepada pelayanan. Ayat 19 sampai dengan 21 ini belum kita baca, lain kali saja kita baca. Dan justru semua itu mengangkat dia dari kejatuhannya atau depresinya. Saudara, kiranya seluruh pelajaran ini bisa menolong saudara. Kalau sedang mengalami depresi atau kejatuhan rohani seperti Elia, dan lalu berhenti dalam pelayanan, saudara, berhenti dari pelayanan justru membuat semuanya malah hancur. Terus bertekun dan gigih, lebih bertekun, lebih gigih dibandingkan anak-anak setan dalam kejahatan. Kita lebih bertekun, lebih gigih dalam kebenaran, dalam pelayanan. Tidak peduli di luar ini hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, mengkhianati dan sebagainya. Saudara, bangkit kembali. Kalau kita terus tekun, itu akan membuat kita bangkit kembali. Atau lebih tepat, membuat Tuhan membangkitkan kita kembali. Tapi kalau kita lari dari pelayanan, lari dari tugas kita, lari dari panggilan kita, kita akan makin lama makin terpuruk. Mungkin akan seperti Yudas Iskariot. Akankah kita seperti Elia? Atau seperti Petrus yang juga kembali pada pelayanan? Atau seperti Yudas Iskariot? Yang mana pilihan saudara? Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dalam memilih yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau atas firman yang sudah boleh kami dengar. Kapanpun kami jatuh, tolong Engkau ingatkan firman ini. Dan kalau kami ada yang meninggalkan pelayanan, tolong kami kembali. Meninggalkan kewajiban apapun, panggilan apapun dari Tuhan, tolong kami kembali. Tapi kalau bisa, tolong supaya tidak ada dari kami yang meninggalkan pelayanan atau panggilan kami. Kami tetap mendoakan negara dan bangsa kami, khususnya untuk saudara kami Ahok. Di tengah-tengah lawan yang begitu banyak dan kelihatan begitu kuat, tolong
mata kami diarahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang banyak yang mengecewakan, mengkhianat dan sebagainya, lagi-lagi tolong mata kami diarahkan kepada Tuhan. Dan kami melakukan pelayanan kami demi Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan dan bukan memandang kepada manusia. Memandang kepada manusia, kami hanya bisa mengharapkan kekecewaan. Memandang kepada Tuhan, Tuhan yang telah menjadi manusia mati bagi kami, maka kami akan merasa kami memang harus melayani Engkau, kembali melayani Engkau, tak peduli apapun resikonya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.